Halo, selamat datang di channel Hanifnisha, channel orang Indonesia di Taiwan. Video hari ini gue pengen cerita bagaimana rahasia gue mendapatkan banyak teman Taiwan. Dan ini juga dari sharing pengalaman gue sendiri ya, jadi semoga bermanfaat. Oke, yang pertama langsung aja, ini mungkin kayak tips tapi juga cerita, tapi juga pengalaman pribadi kali ya. Ya namanya konten Henny Day ya bercerita. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah salam, nanya aja apa kabar. Dimulai dari apa kabar. Apa kabar ini dalam bahasa Mandarin itu ni hao. Sebelepotan apapun nada kalian yang kalian ucapkan, pasti orang Taiwan 80% pasti ngerti. Ya kalian tinggal bilang ni hao gitu aja, tapi sambil senyum, jadi orang tahu kalian lagi nyapa. Nah, gue punya cerita unik nih. Kalau kalian ngikutin gue dari dulu pas collab sama youtuber Taiwan, pertama kali gue collab sama youtuber Taiwan tuh namanya Huan. Ya nggak mungkin kan gue langsung collab sama youtuber yang terkenal banget, jadi step by step. Tapi di balik itu, kalau misalnya collab, gue tujuannya cuma dua sih. Yang pertama emang bangun hubungan, nambah teman, dan juga nambah pengalaman sesama konten creator lah gitu. Terus akhirnya habis collab masih berhubungan baik, masih kontak-kontakan kadang-kadang. Terus pas habis collab 2 minggu setelah itu, dia tuh ngajakin gue datang ke tempat konsernya dia. Dia buka mini konser gitu dan dia ngundang gue. Akhirnya ya udah gue pergi sendiri. Itu pun butuh keberanian banget lah. Pas gue datang nggak punya teman sama sekali karena temannya dia gue nggak kenal semua dan nggak ada teman gue juga yang nemenin. Jadi pas pergi sendiri, ya udah pergi aja gitu. Terus dia juga kenalin ke beberapa fansnya. Dia punya banyak fans. Lalu setelah itu ada kejadian unik, yaitu pas habis konser, si Hon ini kenalin gue sama para fansnya. Jadi kayak dia bilang, nantiin ya kita ada video collab, belum tayang sih, akan segera tayang. Tapi teman-teman stay tune ya, dia bilang kayak gitu. Jadi dia kayak kenalin gue sama teman-temannya dia. Terus dia perform nggak sendiri, ada juga beberapa temennya yang konser juga, yang performance juga. Dan salah satunya adalah Abi Tao. Kalian tahu siapa Abi Tao? Dia juga orang yang pernah collab di Whisper Challenge. Jadi gue kenal dia bukan karena DM Instagram, bukan karena YouTube, ya karena dari Huan konser itu. Jadi habis dari konser, gue ketemu dia, nyapa, foto dong. Terus akhirnya tukeran IG dan akhirnya kontak-kontakan. Terus dia juga nanya kira-kira dia pengen beli kamera apa ya. Terus dari situ kontak-kontakan sampai gue nanya, mau gak datang mampir ke YouTube gue? Terus dia bilang, boleh. Jadi poin pertama adalah salam. Kalian tahu kenapa poin pertama gue tulis salam? Karena sebenarnya untuk orang yang sangat happy, orang yang sangat bawel gitu mungkin gampang bergaul, easy going gitu, simple. Tapi buat orang yang kayak gue nih, sejujurnya kadang-kadang juga gue tuh orangnya pemalu. Jadi menurut gue salam ini sebenarnya penting. Dan hari itu target gue cuma satu, kayak at least satu temen lah yang lu nyapa, yang lu bisa berhubungan lagi gitu, kayak yang bisa masih kontakkan. Terus akhirnya kalian lihat abis dari Huan gak lama gue collab sama Abi Tao. 24 jam ngomong bahasa Mandarin. Itu tuh gue nonton Abi dan juga si Huan. Jadi gue masih kontakkan sama mereka berdua. Kayak gitu sih pengalaman collab. Menurut gue pengalaman collab kali itu Abi Tao yang paling mengesankan lah, karena emang gue nggak kenal dia nggak kenal gue. Tahu-tahu hari H habis konser kita ngobrol-ngobrol, terus akhirnya dia mau mampir ke channel YouTube gue. Itu sih pengalaman yang surprise karena emang benar-benar nggak kenal sama sekali. Jadi menurut gue yang pertama jangan takut, jangan malu, bilang aja ni hao, baru mulai pembicaraannya gitu. Lalu yang kedua, minta maaf. Nah, minta maaf ini menurut gue nggak cuman orang Taiwan doang, ke semua teman juga kalian harus kayak gitu. Untuk mempertahankan teman, kalau misalnya kita nggak deket, itu menurut gue kalau misalnya salah ya udah asal lewat aja. Tapi kalau misalnya hubungannya makin deket, makin sering ketemu, pasti ada konflik, mau kecil atau besar pasti ada konflik. Jadi menurut gue yang tips nomor 2 itu minta maaf adalah kalian minta maaf duluan. Gak peduli kalian benar atau salah, menurut gue adalah yang minta maaf duluan yang menang. Gue rasa kalau semua orang terapin konsep kayak gini, dunia ini bakal lebih indah. Jadi yang menang adalah yang minta maaf duluan. Tapi bukan yang minta maaf yang kayak, sorry ya, bukan kayak gitu. Jadi yang lebih halus, yang dari hati. Kalau gue salah, gue minta maaf ya. Bukan dari luarnya aja, tapi dari dalam juga.
kenal, makin deket pasti ada salah paham, banyak sedikit pasti ada lah salah paham. Jadi menurut gue jangan lupa untuk minta maaf. Lagian kalau misalnya nggak ada konflik, selalu awet-awet aja, gue ragu tuh, jangan-jangan dia cuma di depan doang, di belakangnya jangan-jangan apa. Ya menurut gue pasti ada konflik lah, apalagi kalau udah sering deket pasti kemungkinan berantemnya lebih gede. Kalau ngomongin minta maaf ya, memaafkan, gue punya cerita sih sama salah satu orang Taiwan. Jadi hari itu dia telat, gue nungguin dia sejam, dan gue orangnya nggak sabaran. Nunggu dia sejam menurut gue adalah salah satu hal yang membuat gue emosi. Dan hari itu dia nggak minta maaf, dia cuma bilang, oh telat udah nunggu lama ya, yuk berangkat. Dia langsung ngomong kayak gitu, nggak ngomong minta maaf segala macam. Dan hari itu gue kayak berasa kesel banget. Meskipun misalnya dia yang salah, dia yang nggak minta maaf, kita juga jangan sampai lupa untuk maafin. Meskipun dia nggak bilang maaf ya, kita tetap harus maafin. Menurut gue itu yang membuat hati lebih damai mungkin. Dan susah sih pertamanya, apalagi gue juga kesel gitu ya. Maksudnya hari itu kita janjian jam 7, dia datang jam 8. Dan gue udah nunggu dari jam 6.55 karena gue orangnya jarang banget telat. Lalu dia nggak minta maaf, dia langsung bilang, lu udah lama ya? Terus gue bilang, ya lumayan. Terus dia bilang, oh ya udah yuk makan. Dia kayak forget gue 1 jam nunggu. Itu emosi sih. Tapi ya meskipun dia nggak minta maaf, ya anggap aja ya udahlah, kita tetap maafin dia. Dan menurut gue itu kunci yang bisa bikin kita tetap temenan. Jadi gue nggak nyimpen dendam ke dia. Untuk minta maaf ini sebenarnya gue juga orang yang nggak gampang untuk bilang maaf. Biasa ya mungkin karena zaman kesini paling cuma bilang sorry ya, kayak gitu doang. Jadi menurut gue yang gue pengen sampaikan di sini adalah minta maaf. Gue minta maaf. Gak gampang, kalau dibilang kunci, ya itu sih. Yang ketiga, terima kasih. Nah terima kasih ini gampang banget di Taiwan. Cuma 2 kata, xie. Jadi biasanya gue kalau di setiap video kalian pasti sering banget dengerin gue nonton, xie. Karena emang gampang untuk diucapkan dan orang tuh pasti pada ngerti. Nah jangan lupa bilang terima kasih karena emang simple sih. Tapi kalau gue bilang terima kasih, nggak tahu kenapa kadang seneng aja sih. Apalagi gue kerja di sebuah customer service. Kalau misalnya ada mbak bilang yang dengerin gue ngomong sampai habis terus bilang, iya makasih ya mbak, itu senengnya luar biasa. Karena nggak tahu kenapa sih, kayak seneng aja kalau ada orang yang bilang makasih, berarti kita udah berguna buat dia. Bukan berguna sih, lebih ke ada membantu dia bilang makasih. Karena nggak mungkin kan kita asal lewat, kita nggak tahu dia siapa terus tiba-tiba bilang makasih, kan aneh juga. Pasti ada sesuatu yang dia lakuin baru kita ngomong makasih. Tapi ingat, jangan lupa untuk bilang makasih. Jangan lupa untuk bilang xie. Nah xie ini tulisannya kayak gini, lebih gampang. Nah kalau misalnya di Line gue lebih suka pakai stiker yang lucu-lucu. Ya intinya kayak gitu. Nah untungnya waktu gue di Taiwan, gue dapet beberapa teman emas. Kalian tahu teman emas apa? Teman yang susah diketemu, orang yang jarang banget. Nah teman Taiwan gue sebenarnya yang deket tuh sebenarnya cuma 4 deh. 1 teman yang dari awal, yang dari dia baru married sampai sekarang punya anak, gue masih temenan. Nah 3 lagi tuh kayak mereka tuh bisa bahasa Inggris, mereka bisa bahasa Mandarin. Jadi kadang kalau gue nggak tahu Mandarin mesti ngomong apa, nyampeinnya gimana, gue pakai Inggris dan mereka ngerti. Dan meskipun mereka nggak bisa balas lagi dengan bahasa Inggris, mereka bisa ngomong lagi pakai bahasa Mandarin. Jadi kayak exchange language gitu. Dan dari 30 orangan yang di kontak gue ada temen Taiwannya, itu paling yang deket, yang masih deket paling cuma 2 atau 3 orang doang. Dari, rambutnya jelek banget, 4 itu kayaknya, paling yang masih deket cuma 2 orang sih. Mereka benar-benar emas banget menurut gue. Kayak teman emas itu yang mendampingi lu dari lu belum apa-apa sampai lu udah bisa ngomong bahasa Mandarin, sampai yang dulu masih belepotan banget sampai mereka yang nemenin lu sampai sekarang. Karena ya mau nggak mau kita harus pakai Mandarin untuk komunikasi. Tapi ya sedihnya ya kadang mau ngomong apa jadi susah. Kalau nggak ada dia ya nggak ada yang bantuin gitu. Jalan sama dia di jalan terus kayak itu bacanya apa ya? Karena kata-kata yang kayak di toko-toko gitu nggak pernah, bukan yang nggak pernah sih, jarang banget ketemu di buku kan. Jadi pas lihat kadang sebenarnya itu tulisannya apa ya, kadang mereka langsung jelasin, kayak tahu artinya apa, bacanya gimana. Itu benar-benar improve Mandarin gue banget. Jadi menurut gue mereka adalah teman emas. Dan punya teman emas itu nggak sulit menurut gue. Yang penting kalian dapat komunitas yang pas, dapat komunitas yang membangun, lalu kenal dekat dengan beberapa orang itu. Waktu itu menurut gue mereka adalah teman emas karena
mereka ngelihat gue proses dari awal, benar yang Mandarin dari nol mereka temenin, mereka bantu sampai sekarang yang ya lumayan bisa berkomunikasi lah. Ya orang-orang kayak gitu nggak boleh dilupain, harus bilang makasih. Ya jadi bersyukur banget waktu Taiwan ini kayak ada rencana Tuhan mungkin ya, semuanya kayak oh nanti ketemu ini, terus pas udah ketemu satu temen ini dia kenalin lagi ke temennya, dan gue jadi kenal dengan temennya. Kayak kasus si Fan itu, jadi dari temen A, gara-gara A banyak temen, gue pas ngikut A jadi temennya A, jadi temen gue semua gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah kalau rahasia punya temen ya menurut gue kayak gitu sih. Terus gimana cara dapetin temennya? Di Taiwan kalian kalau di Facebook ada tuh grup-grup tertentu, misalnya grup yang suka fotografi, kalian bisa join grupnya. Tapi kalau untuk grup Facebook itu gue kurang menyarankan, karena gue sendiri dapat temen yang dari Facebook cuman kayak kehitung jari lah berapa doang, tapi lebih sering yang benar-benar gue ikut aktivitas dulu baru dapetin temennya. Nah misalnya contohnya gue ikut kelas nari nih, habis ketemu kelas nari ya lu beraniin diri aja gitu, nyapa 1-2 orang. Emang dikira SKSD, ya udahlah ya, yang penting dapat temen, terus kenalan sama 1-2 orang, terus berhubungan terus, keep contact, terus akhirnya misalnya ajak dia makan, ajak dia jalan, terus ya gitu nambah temen kan, nambah temennya. Tapi menurut gue ya lebih baik face to face dulu baru tukeran kontak. Ada aplikasi cari teman yang gue nggak sebutin, dan menurut gue itu kurang baik. Lebih baik kalian cari temen yang benar langsung, tapi bukan yang di jalan tiba-tiba aja boleh kenalan, nggak, itu stranger banget sih. Yang masih masuk akal lah, kayak misalnya abis kelas nari lu ngobrol, kamu dari mana sih, tinggal di mana sih, di universitas ya, apa segala macam ya. Kalau misalnya Mandarin kalian masih belepotan nggak apa-apa ya, paling ngomong pakai bahasa Inggris, coba ngerti nggak bahasa Inggris, namanya siapa ya, mulai dulu gitu, berani mulai dulu. Dari situ menurut gue bisa pelan-pelan pasti nambah temen lah. Udah sih gitu aja gue mau berbagi itu. Semoga kalian dapat sesuatu dari cerita gue ini, dan semua ini cerita yang beneran pengalaman pribadi sih. Jadi semoga pengalaman pribadi gue yang gue sharing bisa bermanfaat buat kalian, jadi bisa ada bahan pertimbangan juga sih kayak gitu. Terus kalau kalian ada yang mau nanya silahkan kasih di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow gue di Instagram. Kita jumpa lagi di next video. Salam Finisia. Oh ya guys, setelah video ini gue pengen bikin pembahasan tentang topik pembicaraan apa yang orang Taiwan suka atau yang orang Taiwan biasa omongin. Kalau kalian setuju, jangan lupa untuk tinggalin komentar di bawah. Oke? See you in another video. Salam Finisia. Bye bye.